Jumpa lagi bersama saya, Warti Susilo. Tempatnya informasi materi geografi. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, agar dapat mengikuti pembahasan kita kali ini. Yuk kita lihat. Persebaran flora dan fauna. Pengertian biosfer. Secara etimologi, biosfer berasal dari kata bio yang artinya hidup, sfer yang artinya lapisan atau lingkungan. Sehingga biosfer mempunyai arti lingkungan hidup. Namun, dalam arti luas, biosfer memiliki makna makhluk hidup beserta lapisan pada permukaan bumi yang cocok bagi kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia loh, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Seluruh wilayah di muka bumi dapat dihuni oleh semua makhluk hidup. Berdasarkan hasil penelaahan, kondisi fisik wilayah diperkirakan hanya sekitar 1/550 bagian dari muka bumi yang berpotensi sebagai lingkungan hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi, antara lain faktor lingkungan, faktor abiotik, terdiri dari klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik, serta sejarah geologi. Keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini tidak merata, dalam pengertian selama persyaratan tidak terpenuhi dapat berkembang biak dengan baik atau sebaliknya akan punah dengan sendirinya. Oleh karena itu, persebaran makhluk hidup sangat erat kaitannya dengan potensi daya dukung yang dimiliki suatu daerah. Adapun faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna berbeda di muka bumi adalah sebagai berikut. 1. Iklim. Iklim terdiri dari temperatur udara, di mana suhu udara di suatu daerah sangat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di tempat tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas penyinaran matahari. Kelembaban udara. Berdasarkan tingkat kelembaban lingkungan habitatnya, dunia tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi berikut: A. Xerophyta, B. Mesophyta, C. Hygrophita, D. Tropophyta. Yang berikutnya adalah angin. Banyak tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemogami, dan proses penyebarannya juga dibantu oleh angin atau anemokori. Kemudian curah hujan. Banyak sedikitnya curah hujan akan menentukan formasi vegetasi di muka bumi sekaligus mempengaruhi hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tersebut. Faktor penyebab penyebaran flora dan fauna di muka bumi yang kedua adalah relief. Relief merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi. Semakin tinggi permukaan bumi, suhu udara akan semakin rendah, yang dapat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna. Yang ketiga adalah adaptasi. Flora dan fauna mempunyai kemampuan bertahan hidup dengan lingkungannya. Yang keempat adalah seleksi alam.
Di alam berlaku ketentuan bahwa yang kuat adalah yang menang. Oleh karena itu, hewan akan berusaha menghindari dan bersembunyi dari predatornya. Faktor yang kelima adalah makanan. Beberapa jenis hewan hanya terdapat di daerah tertentu saja, karena makanannya hanya terdapat di daerah tersebut. Faktor yang keenam adalah persekutuan hidup. Beberapa jenis flora dan fauna membentuk persekutuan hidup baik secara mutualisme, komensalisme, maupun parasitisme. Faktor yang ketujuh adalah manusia. Campur tangan dalam mengelola lingkungan alam juga dapat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna. Aktivitas manusia dan teknologi mampu melestarikan kehidupan flora dan fauna. Faktor yang kedelapan adalah keadaan tanah atau edafik. Keadaan tanah di suatu wilayah sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah tersebut. Tanah yang subur dapat ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuhan, sedangkan tanah yang kurang subur membuat tumbuhan menjadi sulit berkembang atau bahkan tidak bisa ditanami tumbuhan sama sekali. Kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh ukuran butiran tanah atau tekstur tanah, humus tanah, dan mineral hara atau mineral organik. Nah, itulah